Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya sendiri Nur Aziza EAR dan teman saya Umi Nurul Fahri akan menjelaskan tentang language and brain. Pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Plato, bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan onomata atau nama benda dan lemata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Selanjutnya menurut Wahyu Wibowo, dalam bukunya Otonomi Bahasa 7 Strategi Tulis Pragmatik bagi Praktisi Bisnis dan Mahasiswa tahun 2001, bahwa bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrary dan konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi otak. Pengertian otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termaksud mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Otak juga membuat manusia bisa berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya fungsi otak. Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama otak besar atau cerebellum, merupakan bagian terbesar dari otak, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Selanjutnya yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Yang ketiga, batang otak atau brainstem adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Selanjutnya, hubungan antara bahasa dan otak dalam psikolinguistik. Dalam penggunaan bahasa, terjadi proses mengubah pikiran menjadi kode dan mengubah kode menjadi pikiran. Sistem bahasa menjelaskan cara manusia dapat menangkap ide-ide orang lain dan bagaimana mengekspresikan idenya melalui bahasa. Jika dikaitkan dengan keterampilan bahasa yang harus dikuasai oleh seseorang, hal ini berkaitan dengan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Singkatnya, ruang lingkup psikolinguistik yaitu penerolehan bahasa, pemakaian bahasa, pemproduksian bahasa, pemrosesan bahasa, proses pengkodean, hubungan antara bahasa dan perilaku manusia, dan hubungan antara bahasa dengan otak.
Psikolinguistik meliputi penerolehan atau akuisisi bahasa, hubungan bahasa dengan otak, pengaruh penerolehan bahasa, dan penguasaan bahasa terhadap kecerdasan cara berpikir, hubungan encoding dan decoding, hubungan antara pengetahuan bahasa dengan pemakaian bahasa dan perubahan bahasa.